Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Andi Basmagalahi. Pada video ini saya akan membawakan materi mengenai menganalisis mengapa anak-anak mudah sakit gigi. Baik, dimulai dari latar belakang dan masalahnya. Fakta pentingnya, kesehatan gigi anak adalah prioritas kesehatan yang paling sering terabaikan. 90% anak sekolah di dunia pernah mengalami karies gigi. Di Indonesia sendiri, prevalensi mencapai 60-90% pada anak usia sekolah. Nah, masalah paling parah lainnya pada usia prasekolah atau anak TK pada usia sekitar 3-5 tahun. Yang kedua, dampak sakit gigi pada si anak. Prestasi akademi menurun, asupan nutrisi terganggu, kepercayaan diri sosial berkurang, sehingga pola tidur pun terganggu. Mengapa hal ini penting? Sakit gigi bukan hanyalah masalah gigi, tetapi masalah kesehatan holistik yang memerlukan pemahaman mendalam tentang penyebab untuk pencegahan efektif. Inilah faktor internal penyebab sakit gigi atau karies pada anak. Dimulai dari faktor host atau pejamu yang terdiri dari gigi sulung, email tipis, saliva, dan struktur. Kemudian faktor agen dimulai dari Streptococcus mutans, Lactobacillus, asam laktat, dan plak bakteri. Yang ketiga ada faktor environment atau lingkungan, dimulai dari gula atau sukrosa yang masuk ke dalam mulut. Kemudian frekuensi konsumsinya yang dimaksud di sini adalah seberapa sering si anak ini mengonsumsi makanan manis ataupun minuman manis, dan pH kritis yang di bawah 5,5. Tentu saja semua ini tidak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya faktor waktu. Faktor waktu inilah yang mendukung proses karies gigi ini terjadi pada si anak. Inilah dia proses terjadinya karies pada anak. Dimulai dari saat anak makan atau minum manis, sisa gula tersebut menempel di permukaan gigi dan bercampur dengan plak. Nah, dari gula inilah bakteri di plak itu, terutama Streptococcus mutans sama Lactobacillus, menggunakan gula tersebut sebagai makanan. Nah, kemudian hasil fermentasi bakteri adalah asam, terutama asam laktat yang terkumpul di sekitar permukaan gigi. Asam laktat inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan pH. Asam membuat pH plak turun di bawah pH kritis sekitar 5,5 sehingga lingkungan menjadi sangat asam di permukaan gigi. Karena sangat asam, suasana asam inilah yang akan meralukan mineral dari email. Lama-lama terbentuklah bercak putih, lalu struktur email menjadi rapuh. Kalau karies ini terbentuk, jika proses demineralisasi ini terus berulang dan tidak diimbangi oleh remineralisasi, email akhirnya runtuh dan terbentuk lubang atau karies yang dapat meluas ke dentin dan pulpa. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, inilah faktor eksternal dari penyebab sakit gigi atau karies pada gigi anak. Nah, ada 3 juga, dimulai dari perilaku buruk merawat gigi, konsumsi makanan manis, dan kurang pengawasan dan edukasi. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut. Perilaku buruk merawat gigi ada 3, yakni pertama, cara menggosok gigi. Sang anak hanya menyikat gigi 1 kali sehari atau tidak rutin, sehingga plak dan sisa makanan menumpuk di permukaan gigi. Yang kedua, teknik menyikat gigi yang salah. Si anak menyikat terlalu cepat atau tidak menjangkau semua permukaan gigi, terutama sela-sela dan gigi belakangnya, sehingga banyak plak yang tertinggal. Yang ketiga, tidak terawasi. Orang tua jarang mengecek atau mendampingi saat anak menyikat gigi, sehingga kebiasaan yang salah dibiarkan terus berlangsung.
Konsumsi makanan manis. Yang pertama, frekuensi. Sang anak terlalu sering makan atau minum yang manis, camilan, permen, minuman manis beberapa kali sehari, sehingga gigi berulang kali terpapar gula yang menjadi makanan bagi bakteri seperti Streptococcus mutans dan Lactobacillus. Yang kedua, durasi. Makanan manis sering dikonsumsi sedikit demi sedikit, tapi sering atau dibiarkan lama di mulut, misalnya permen hisap ataupun permen karet, sehingga waktu gigi terpapar asam menjadi lebih panjang. Yang ketiga, kurang penguasaan dan edukasi akses layanan. Nah, faktanya di Indonesia anak jarang dibawa kontrol rutin ke dokter gigi. Biasanya itu cuma datang ketika sudah sakit sehingga karies tidak terdeteksi dan tidak dapat dicegah sejak awal. Nah, kedua, pengetahuan orang tua. Banyak orang tua belum paham cara menjaga kesehatan gigi anak dan bahaya makanan manis, sehingga aturan di rumah tentang sikat gigi dan jajanan pun belum tegas. Nah, sekarang bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, edukasi gigi yang tepat dan berkelanjutan. Jelaskan bahwa anak dan orang tua perlu terus diberi pengetahuan tentang cara menyikat gigi yang benar, waktu yang tepat, serta bahaya makanan manis. Bukan hanya sesekali saat penyuluhan saja. Yang kedua, perilaku dan gaya hidup keluarga. Tekankan bahwa kebiasaan di rumah harus mendukung gigi sehat. Misalnya, membiasakan sikat gigi pagi dan malam, membatasi camilan manis, dan memilih makanan yang lebih sehat. Yang ketiga, penguasaan orang tua yang konsisten dan terarah. Orang tua perlu rutin mengawasi anak saat menyikat gigi, mengikat jadwal sikat gigi, serta membuat aturan yang jelas tentang kapan anak boleh dan tidak boleh makan jajanan manis. Yang keempat, akses ke layanan kesehatan gigi preventif yang terjangkau. Sebaiknya sang anak dibawa ke dokter gigi untuk kontrol secara berkala, bukan hanya ketika sakit, sehingga masalah bisa terdeteksi dan dicegah sejak dini dengan biaya yang lebih ringan. Ya, yang terakhir, dukungan lingkungan keluarga yang suportif. Seluruh anggota keluarga sebaiknya memberi contoh perilaku kesehatan gigi yang baik dan saling mengingatkan, sehingga anak merasa didukung dan merasa termotivasi untuk menjaga kesehatan giginya. Demikianlah video yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.